Assalamualaikum anak-anak ustazah. Bertemu kembali kita pada pembelajaran kelas 5. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, anak-anak ustazah silakan untuk berdoa dulu ya, agar pelajaran ini dapat kita terima dengan baik. Setelah selesai anak-anak ustazah berdoa, marilah kita sama-sama mengamati gambar yang terdapat pada layar ini. Jika anak-anak ustazah telah selesai mengamati, sekarang ustazah akan meminta kepada anak-anak ustazah semuanya untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku tema halaman 63 ya. Coba untuk perhatikan baik-baik bukunya. Di sini ada soal dengan perintahnya adalah sebagai berikut. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ustazah akan beri contoh ya. Perhatikan soal nomor 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, jawab, aktivitas manusia yang berupa bermain bola. Paham anak-anak ustazah? Jika sudah paham, silakan anak-anak ustazah menjawab nomor soal 1, 2, 3, dan 4. Selamat bekerja. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bahwasannya tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Selain untuk alat gerak, ternyata tulang memiliki fungsi loh. Apa saja sih fungsi tulang itu? Fungsi tulang adalah yang pertama, untuk menopang tubuh. Kedua, memberi bentuk tubuh. Dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Sampai di sini anak-anak ustazah paham? Selanjutnya, kita akan mempelajari pengelompokan rangka ya anak-anak ustazah. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak. Kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anak ustazah. Perhatikan dengan baik-baik. Sekarang kita akan membahas yang pertama ya anak-anak ustazah. Kita mulai dari pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah. Selanjutnya ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, dan tulang rahang bawah. Paham anak-anak ustazah? Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu rangka badan. Anak-anak ustazah, rangka badan tersusun mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Tulang leher dibentuk oleh 7 ruas tulang ya anak-anak ustazah. Tulang leher ini bersambungan dengan tulang punggung hingga tulang ekor. Tulang punggung hingga tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Jadi, jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor adalah 33 ruas tulang. 33 tulang ini disebut juga dengan tulang belakang. Paham anak-anak ustazah? Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dikelompokkan menjadi 2 ya anak-anak ustazah. Yang pertama, anggota gerak atas yang disebut juga sebagai tangan. Dan yang kedua adalah anggota gerak bawah yang disebut juga sebagai kaki. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Simak baik-baik anak ustazah. Yang pertama kita akan membahas rangka lengan. Rangka lengan ini dibentuk oleh beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang lengan atas, 2 hasta, 3 pengupil, 4 pergelangan tangan,
5 telapak tangan, dan yang keenam adalah jari tangan. Paham anak-anak ustazah? Selanjutnya kita akan bahas anggota gerak bawah atau disebut juga dengan kaki. Rangka kaki dibentuk oleh yang pertama adalah tulang paha, yang kedua tempurung lutut, 3 betis, 4 tulang kering, 5 pergelangan kaki, 6 telapak kaki, dan yang ketujuh adalah jari kaki. Tulang manusia yang terbesar adalah tulang paha. Paham anak-anak ustazah? Bagaimana anak-anak ustazah? Paham dengan keterangan tadi? Jika sudah paham, sekarang anak-anak ustazah buka bukunya halaman 65. Ayo berlatih. Di sini anak-anak ustazah diminta untuk pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Paham anak-anak ustazah? Jika sudah paham, silahkan dikerjakan ya. Selanjutnya, anak-anak ustazah lihat bukunya halaman 68. Ayo berdiskusi. Antum telah mengetahui kan organ gerak manusia, terutama tulang. Nah, sekarang diskusikan dengan teman atau orang tua atau dengan kakak-kakak fungsi dari masing tulang-tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaan antum bisa mencari buku referensinya di perpustakaan sekolah atau melalui media-media yang lainnya. Selamat bekerja. Anak-anak ustazah, sekarang buka bukunya halaman 69. Ayo membaca. Di sini terdapat teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, sebelum antum memulai membaca, ustazah ingatkan kembali ya. Dalam membaca, hal yang harus diperhatikan adalah pertama lafal, 2 intonasi, dan yang ketiga adalah tanda baca. Bisa berupa titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Jika anak-anak ustazah sudah paham, silahkan membaca ya. Selanjutnya, anak-anak ustazah jika sudah selesai membacanya, lihat halaman 71. Di sini, anak-anak ustazah diminta untuk menemukan ide pokok masing-masing paragraf berdasarkan teks penyandang cacat yang sukses. Nah, dalam mencari ide pokok sudah kita pelajari ya pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Bahwasanya ide pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Sekarang ustazah contohkan sekali lagi ya. Ide pokok paragraf pertama terletak di mana? Coba lihat. Ternyata ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ternyata letaknya di awal paragraf. Nah, selanjutnya Nana Ustazah silahkan mengerjakannya. Dilanjut paragraf kedua, paragraf 3, paragraf 4 sampai dengan paragraf 8. Selamat bekerja. Anak-anak Ustazah pernah mendengar tidak kata cover? Ya, cover atau nama lainnya adalah sampul buku. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Paham anak-anak Ustazah? Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Allah yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Nah, atas semua itu sudah sepatutnya lah kita bersyukur atas karunia Allah tersebut. Dan tanpa terasa, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga menyenangkan dan bermanfaat buat antum semuanya ya. Akhir kata Ustazah tutup.
dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Dadah.